Assalamualaikum, Ibu Mariska. Hari ini kita belajar IPS ya. Nah, materi kita hari ini tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu interaksi sosial. Ibu ulang sedikit. Dalam kehidupan kita pasti akan selalu melakukan interaksi sosial. Nah, sekarang kalian akan mempelajari tentang apa saja sih interaksi-interaksi sosial itu. Nah, pada hari ini, sebenarnya interaksi sosial itu bentuknya ada dua, ada asosiatif dan ada disosiatif. Namun pada hari ini kita hanya mempelajari tentang bentuk interaksi sosial dalam proses asosiatif, di mana terbagi menjadi 4, yaitu kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Nah, untuk bentuk interaksi sosial yang kedua, yaitu disosiatif, itu akan kita pelajari pada minggu depan. Ya, baik. Sekarang kita akan mempelajari tentang apa sih bentuk interaksi sosial asosiatif itu. Nah, bentuk interaksi sosial asosiatif itu merupakan suatu interaksi yang cenderung untuk bersatu dan bekerja sama serta meningkatkan rasa solidaritas antar anggota kelompok. Boleh dibilang interaksi sosial asosiatif itu bentuknya positif, lebih ke sesuatu yang tidak negatif lah, bentuknya positif aja, kegiatannya itu positif. Intinya bentuk interaksi itu akan terjadi karena adanya keinginan untuk menjadi satu atau untuk meningkatkan rasa solidaritas. Nah, itu adalah bentuk interaksi sosial asosiatif. Nah, sekarang apa-apa aja bentuk interaksi sosial asosiatif itu terbagi menjadi 4 tadi ya, udah kalian lihat di daftar isi. Yang pertama yaitu kerjasama. Apa itu kerjasama? Nah, kerjasama itu dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang atau kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama itu terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama itu adalah kerukunan, kemudian ada bargaining, ada kooptasi, ada koalisi, dan ada joint venture. Nah, kalau kerukunan mungkin kalian udah sering dengar ya, kerukunan pokoknya rukun aja, bekerja samanya bagus gitu ya. Kalau untuk bargaining itu perjanjian. Kalian juga pasti pernah ini ya, sering kan kalau ke pasar ya. Kalau ke pasar mau beli baju pasti ada nawar-nawar dulu ya. Ya itu adalah contoh simpel dari bargaining. Kemudian ada kooptasi, itu bentuk kerjasama dalam penerimaan unsur-unsur baru. Kemudian ada koalisi, kerjasama dalam penggabungan atau kombinasi antara organisasi. Kemudian ada joint venture, itu adalah bentuk kerjasama perusahaan dalam proyek-proyek tertentu. Nah, berikutnya, bentuk asosiatif yang berikutnya adalah akomodasi. Akomodasi sebagai garansi, ada paksaan, ada konsiliasi, mediasi, dan keputusan pengadilan atau adjudikasi. Nah, kalau untuk stalemate itu adalah bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang sedang berkonflik itu mempunyai kekuatan-kekuatan yang seimbang. Jadi ini maksudnya misalnya ada yang mengalami konflik, namun kedua belah pihak yang sedang berkonflik itu sama-sama seimbang kekuatannya. Kalau arbitrase itu adalah suatu cara yang ditempuh untuk menuju kompromi apabila pihak-pihak yang bertentangan itu tidak dapat mencapainya sendiri, maka harus mencari pihak ketiga yang telah disetujui dan oleh kedua belah pihak yang sedang mengalami konflik. Berikutnya ada kompromi, mungkin kalian juga sering dengar kompromi ya. Kompromi itu adalah di mana pihak yang saling berkonflik itu mengurangi tuntutannya, berkompromi ya, saling mengalah. Kalau toleransi itu adalah bentuk akomodasi yang tidak mempunyai persetujuan secara formal, tapi masing-masing pihak saling menghormati dan menghargai pendapat masing-masing. Kalian juga pasti sering mendengar kata-kata toleransi. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima ada paksaan atau coercion. Paksaan itu maksudnya adalah akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya unsur paksaan, entah itu berupa adanya sanksi hukum atau yang lain ya. Berikutnya konsiliasi itu adalah suatu usaha mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu tujuan bersama.
Ada juga mediasi, yaitu hadirnya pihak ketiga yang hanya bertugas sebagai penasehat, dan keputusan pengadilan atau adjudikasi, yaitu adalah penyelesaian perselisihan melalui jalan pengadilan. Nah, ini adalah bentuk yang kedua dalam bentuk interaksi sosial asosiatif. Sekarang yang ketiga, bentuk interaksi sosial asosiatif adalah akulturasi. Akulturasi itu adalah proses sosial di mana suatu kebudayaan menerima unsur-unsur dari suatu kebudayaan lain tanpa menyebabkan hilangnya bentuk kepribadian sendiri. Contoh itu adalah peleburan budaya-budaya pada agama Hindu, kemudian budaya-budaya pada agama agama Buddha, yang kemudian menyatu tapi tanpa menghilangkan sisi-sisi kebudayaan masing-masing. Kalian juga bisa menemukan misalnya budaya apa dengan yang lain, itu banyak sekali contohnya ya untuk akulturasi. Oke, berikutnya ada asimilasi. Asimilasi ini adalah proses lebih lanjut dari adanya akomodasi, ya, sering pula diartikan sebagai proses peleburan dua unsur kebudayaan atau lebih hingga menjadi satu kebudayaan. Asimilasi sering ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu-individu atau kelompok dalam kehidupan dengan jalan menyesuaikan diri. Nah, itu adalah untuk asimilasi. Asimilasi adalah bentuk interaksi sosial asosiatif yang terakhir, karena kita ada cuma punya 4 bentuk interaksi sosial. Nah, semoga bisa dipahami penjelasan singkat dari Ibu. Kalian bisa buka-buka sambil di buku paket IPS atau bisa buka-buka materi yang ada di internet. Nah, tugas untuk hari ini. Kalian telah diberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Nah, sekarang tugasnya hanya mencari satu gambar saja. Cari satu gambar yang berkaitan dengan bentuk-bentuk interaksi sosial. Kemudian berikan penjelasan singkat saja. Misalnya gambar ini gambar apa gitu ya. Nah, Ibu bagi tugasnya, jadi tiap orang berbeda, mencari gambarnya berbeda. Silahkan kalian searching di internet boleh. Mau lihat-lihat gambar di koran boleh, mau lihat-lihat gambar di majalah boleh. Nah, jadi ini adalah pembagian kelompoknya. Nah, untuk Aminah, itu carikan contoh tentang akulturasi. Untuk Ajizah, carikan contoh tentang kooptasi. Irna, contoh tentang koalisi. Jeffrey, contoh tentang joint venture. Laili, contoh tentang kerukunan. Nah, dan selanjutnya sampai Yati, contohnya tentang arbitrasi. Jadi, contohnya tuh carinya simpel aja. Misalnya Aminah tentang akulturasi, tinggal cari gambar yang menampilkan tentang contoh akulturasi. Atau misalnya foto orang pasangan suami istri, yang satu misalnya budayanya dari budaya Jawa, kemudian yang satu budaya dari suku Banjar, maaf dari suku Jawa, yang satu dari suku Banjar. Boleh kalian cari fotonya, kemudian kasih keterangan. Ini adalah salah satu contoh akulturasi, yaitu tercampurnya budaya Jawa dengan budaya Banjar ya dalam satu ikatan pernikahan, namun tanpa menghilangkan budaya masing-masing. Itu bisa dijadikan contoh ya. Ya, oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Silahkan kalian lanjutkan dan mencari gambarnya masing-masing. Ingat, contohnya cukup satu dan penjelasannya singkat saja, jangan terlalu panjang-panjang. Ibu tunggu mengumpul tugasnya sampai jam 9 malam hari ini. Jangan lupa isi daftar hadir, karena daftar hadir itu cuma sampai jam 1 siang. Kalau kalian terlambat mengisi, nanti takutnya kelupaan atau apa, jadi setelah ini langsung isi daftar hadir aja. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan, selalu pakai masker kalau mau keluar rumah, mau interaksi dengan orang lain. Kemudian sering-sering olahraga, jaga makanan. Ingat kata bapak-bapak, bapak ibu yang dari puskesmas kemarin, jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan. Ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nah, kita akan membahas bagian kedua, yaitu tentang bentuk interaksi sosial disosiatif. Oke, terima kasih. Dah. Assalamualaikum.